menemukan salah hitung tunjangan profesi guru pada APBNP 2016 saat menghitung ulang anggaran belanja pemerintah. Menteri Keuangan akan memotong kelebihan anggaran tunjangan profesi guru ini yang jumlahnya mencapai 23,3 triliun rupiah. Salah hitung dalam jumlah spektakuler hingga 23,3 triliun rupiah terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada APBN perubahan 2016. Karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk menunda pengucuran dananya. Pada APBNP 2016, jumlah dana anggaran tunjangan guru sebesar 69,7 triliun rupiah. Setelah ditelusuri, ternyata sebanyak 23,3 triliun rupiah merupakan dana over budget atau kelebihan anggaran. Sementara itu, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI justru menilai keputusan Menteri Keuangan itu benar. Sebab yang dilakukan bukan pemotongan, tapi mengambil kelebihan anggaran. Sebenarnya keputusan dari Menteri Keuangan sudah tepat. Ini kan bukan pemangkasan tunjangan profesi guru. Nggak ada yang dipangkas tunjangan profesi guru itu. Tetap dibayarkan bagi yang berhak. Yang dipangkas adalah kelebihan dalam perencanaan anggaran, di mana yang disebut oleh Ibu Menteri atau yang lain sebagai over budget gitu. Jadi gurunya nggak dipangkas. Itu kan selalu kan didengung-dengungkan 70 triliun. Padahal kan setelah dihitung sekitar 46-an sekian, sehingga ada yang harus dikembalikan 23 sekian. Kalau menurut saya ini sangat tepat ya. Penyusunan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada APBNP 2016 terjadi di era Mendikbud Anies Baswedan. Tim Liputan Metro TV. Pemerintah memutuskan memotong lagi anggaran belanja APBNP 2016. Pemotongan anggaran bertujuan untuk mencegah defisit anggaran semakin lebar. Namun pemotongan anggaran mengakibatkan 169 daerah tertunda menerima dana alokasi umum. Pemerintah memutuskan memotong lagi anggaran belanja APBNP 2016 dari 133,8 triliun rupiah menjadi 137,65 triliun rupiah. Pemotongan belanja bertujuan mencegah melebarnya defisit anggaran APBNP 2016. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemotongan anggaran berasal dari pemotongan belanja kementerian lembaga sebesar 64,7 triliun rupiah, transfer ke daerah sebesar 70,13 triliun rupiah, dan pemangkasan dana desa sebesar 2,82 triliun rupiah. Wakil Presiden Yusuf Kala memastikan pemotongan anggaran tidak akan menghambat pembangunan. Yang dipotong itu anggaran yang tidak mempengaruhi pembangunan. Jadi umumnya hanya belanja rutin atau belanja barang. Seperti biasa rutin, katakan rapat-rapat, mungkin beli kendaraan, atau yang pokoknya belanja barang, bukan belanja modal. Yang meningkatkan pembangunan itu belanja modal. Ini tidak akan dipotong. Diusahakan tidak dipotong. Ya. Kecuali kalau memang tidak cukup, nggak boleh buat. Pasti ada efeknya, memang. Tapi kita minimalisir efek. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Misbakun mendukung langkah pemerintah memotong anggaran yang dinilai tidak perlu. Kalau memang itu diambil sebagai keputusan pemerintah untuk melakukan penghematan, kita dukung. Tetapi juga harus cermat dan hati-hati. Jangan sampai kemudian program mengenai membangun infrastruktur, membangun dari pinggir, kepentingan rakyat seperti guru, pendidikan, ini kan, kemudian kesehatan itu kan kemudian terabaikan. Yang utama ini. Pemotongan anggaran APBNP 2016 juga mengakibatkan ditundanya penyaluran dana bagi hasil dan dana alokasi umum untuk 169 daerah yang besarnya masing-masing 20,93 triliun rupiah dan 19,42 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV. Belanja yang dilakukan pemerintah berimbas pada tertundanya kucuran anggaran alokasi umum atau DAU 169 daerah senilai 19,4 triliun rupiah. Penundaan aliran DAU dilakukan dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBNP 2016. Dengan penundaan ini tidak ayal membuat kepala daerah khawatir. Dalam rangka penghematan anggaran karena penerimaan negara yang tidak sesuai,
pemerintah melalui Kementerian Keuangan menahan anggaran dana alokasi umum atau DAU 169 daerah yang mencapai 19,418 triliun rupiah. Penghematan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 125 tahun 2016 tentang penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum tahun anggaran 2016 yang ditekan langsung oleh Sri Mulyani. DAU yang ditunda itu dapat saja disalurkan kembali pada tahun ini bila realisasi penerimaan negara mencukupi. Tak ayal, penundaan penyaluran DAU tersebut membuat kepala daerah khawatir. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengaku kewalahan dan pusing dengan adanya pemangkasan dana alokasi umum oleh Menteri Keuangan. Pemangkasan anggaran ini dianggap dapat mengancam pembayaran sejumlah pekerjaan proyek fisik yang sudah berjalan di Bengkulu. Bahwa memang kita ini pusing. Kalau ini dilakukan penundaan, pekerjaan-pekerjaan ini nanti yang sudah jalan ini membutuhkan pembayaran, akhirnya daerah yang terjadi kesulitan cash flow. Nah, oleh karena itu, di Pemprov sekarang melalui Pak Karo Keuangan ini dengan bersama Bapeda lagi nyusun mengenai cash flow kita yang betul-betul itu berapa. Untuk mengatasi persoalan ini, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti berencana akan menyampaikan secara langsung kepada Kementerian Keuangan dengan mengirim surat permohonan tentang kondisi keuangan Bengkulu yang ada saat ini. Berbeda dengan Bengkulu, Pemprov Jawa Barat justru bersikap tenang. Dalam kaitan ini, Pemprov Jabar sudah menemukan solusi untuk menyiasati keterlambatan DAU tersebut. Efisiensi anggaran dan optimalisasi pemasukan daerah adalah dua strategi yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Ikhtiarnya, usahanya sudah kita temukan, yaitu kita akan menggenjot pendapatan. Sudah tergambar dari pendapatan akan tercover, ditambah dari efisiensi. Kemudian hasil efisiensi ditambah dengan lampauan pendapatan dari pajak daerah, itu ternyata klop, nggak ada masalah. Besarannya Pak? Sekitar kekurangannya kan 225 miliaran, dan ternyata dapat ketutup semua. Sejak beberapa bulan lalu, Pemprov Jawa Barat sudah mengencangkan ikat pinggang dengan memangkas anggaran belanja non-fisik. Sementara untuk mengoptimalkan pendapatan, sektor pajaklah yang menjadi andalan Pemda Jabar. Tim Liputan, Metro TV. Top News akan berdomba Garut masuk ke istana menjadi momen yang tidak terlupakan bagi para peternak domba tanah air. Dari ratusan domba dan kambing yang mengikuti kontes, terdapat 4 juara utama dari 4 kategori yang dipertandingkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Presiden Jokowi, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Staf Kepresidenan, serta Gubernur Jawa Barat tampak terhibur menyaksikan lenggak-lenggok domba di catwalk. Kambing dan domba Garut tersebut tampil dalam kompetisi yang berlangsung di Istana Bogor hari ini. Dalam kompetisi yang baru pertama kali berlangsung tersebut, domba-domba asal Jawa Barat memenangkan 4 kategori perlombaan, yakni 3 pejantan untuk kategori Raja Petep, Raja Kasep, dan Raja Pedaging, serta 1 betina meraih juara pertama kategori Ratu Bibit. Masing-masing pemenang mendapatkan piala dan piagam serta uang pembinaan. Agar dombanya menjadi pemenang kontes, ternyata ada perawatan khusus yang bisa dilakukan oleh para peternak. Domba juara kategori Raja Kasep bernama Lasminingrat ini misalnya, selain diberi pakan rumput dan ampas tahu, juga diberi vitamin B kompleks. Tak hanya itu, perawatan khusus untuk kuku dan rambut serta tanduk juga rutin dilakukan pemiliknya. Perawatannya apa aja Pak? Selain tadi kan dikasih vitamin, kemudian ada perawatan khusus nggak sih kalau buat domba kontes? Paling dicukur, dimandiin, dibersihin aja. Potong kuku, Mbak. Potong kuku biar kakinya lurus, ini diputih. Gitu. Para peternak maupun peserta kontes kambing dan domba Garut mengaku bangga dan bahagia karena diundang ke istana oleh Presiden Jokowi. Iya, kalau bagi kami peternak ini sebuah kebanggaan kita bisa masuk istana. Tidak ada cerita petani masuk istana, ya alhamdulillah jadi kebanggaan bagi kita semua. Mudah-mudahan tahun depan dan seterusnya ada lagi. Domba-domba yang menang dalam kontes di istana tersebut ternyata adalah langganan juara di berbagai kontes domba Garut, mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Menang dalam kontes di istana tidak hanya membawa kebanggaan bagi para pemiliknya, namun juga meningkatkan nilai jual domba.
Harga domba-domba juara tersebut bisa mencapai 75 hingga 250 juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Rosalin Asmarantika, Lawrence, Metro TV. Transportasi agar lebih efektif, inilah yang tercermin dari program Merdeka Ekspor yang diluncurkan Pemprov Makassar. Komoditas ekspor Indonesia Timur tidak lagi harus dikirim dari Jawa, namun bisa langsung melalui pelabuhan Makassar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengapresiasi langkah Pemprov Sulsel meluncurkan program ini. Pengiriman komoditas ekspor untuk wilayah timur Indonesia dengan jalur laut selama ini harus melalui Pulau Jawa. Namun saat ini, komoditas ekspor dari Sulawesi Selatan dapat dikirim secara direct call atau langsung melalui Pelabuhan Makassar. Dalam peresmian program Merdeka Ekspor di Pelabuhan Peti Kemas Makassar Sabtu siang, Pemprov Sulawesi Selatan melepas sebanyak 31 komoditas ekspor ke 34 negara untuk periode bulan Agustus ini. Beberapa komoditas ekspor yaitu biji kopi, rumput laut, dan karet dengan negara tujuan diantaranya Amerika Serikat, Belanda, dan Jepang. Gubernur Sulawesi Selatan Sahrul Yassin Limpo menyatakan dengan kemerdekaan di bidang ekspor diharapkan akan berdampak signifikan bagi perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Di rumput laut kita di sini menghasilkan 3,4 triliun. Hanya tari lapia, bekas botol aqua, taruh dia punya bibit 100 miliar, hasilnya 3,4 triliun, Pak. Ditaruh setengah hektar itu hasilnya 9 juta. Nggak diapa-apa. Sementara itu, tokoh nasional yang juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengapresiasi inovasi Pemprov Sulawesi Selatan dalam sistem pengiriman komoditas ekspor ini. Dan Ibu di sini ada upaya peningkatan ekspor dari wilayah ini. Nah, ini yang hebat. Jadi kalau itulah ceritanya, semakin kita mendengar tambahan volume, tambahan daripada volume baik itu jumlah yang diekspor maupun ekspor destination negara-negara penerima. Nah, saya pikir kita bergembira, kita berbesar hati, kita mulai menimbulkan perasaan kebanggaan kita sebagai anak bangsa ini. Jadi benar sekali, merdeka, kita bangga, kita sayang, dan selamat untuk kita semuanya, saudara. Berdasarkan data dari PT Pelindo 4, aktivitas pengiriman barang oleh pelaku usaha ke luar negeri terus mengalami peningkatan. Awalnya hanya sekitar 48 kontainer per minggu. Saat ini meningkat menjadi sekitar 350 kontainer per minggu. Modal 100 miliar menjadi berapa tadi? 3,4 triliun. Nah, inovasi yang luar biasa. Jadi bisa bayangkan kalau polisi seperti ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Eva Wondo, Dirhamsyah Maulana, Metro TV. Pemirsa kami. Ya Prita, hingga malam ini kami masih menunggu perkembangan dari hasil temuan yang dilakukan oleh tim penyelidik KPK pada penggeledahan kediaman rumah Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam siang tadi. Namun hingga saat ini juga Prita, kami belum mendapatkan informasi lanjutan pasca ditetapkannya Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam tadi sore oleh pihak penyidik KPK. Sebelumnya, pihak KPK Selasa sore tadi resmi mengumumkan penetapan tersangka kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka. Optimalisasi pemasukan daerah adalah dua strategi yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Ikhtiarnya, usahanya sudah kita temukan, yaitu kita akan menggenjot pendapatan. Sudah tergambar dari pendapatan akan tercover, ditambah dari efisiensi. Kemudian hasil efisiensi ditambah dengan lampauan pendapatan dari pajak daerah, itu ternyata klop, nggak ada masalah. Besarannya Pak? Sekitar kekurangannya kan 225 miliaran, dan ternyata dapat ketutup semua. Sejak beberapa bulan lalu, Pemprov Jawa Barat sudah mengencangkan ikat pinggang dengan memangkas anggaran belanja non-fisik. Sementara untuk mengoptimalkan pendapatan, sektor pajaklah yang menjadi andalan Pemda Jabar. Tim Liputan, Metro TV.
Top News akan berdomba Garut masuk ke istana menjadi momen yang tidak terlupakan bagi para peternak domba tanah air. Dari ratusan domba dan kambing yang mengikuti kontes, terdapat 4 juara utama dari 4 kategori yang dipertandingkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Presiden Jokowi, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Staf Kepresidenan, serta Gubernur Jawa Barat tampak terhibur menyaksikan lenggak-lenggok domba di catwalk. Kambing dan domba Garut tersebut tampil dalam kompetisi yang berlangsung di Istana Bogor hari ini. Dalam kompetisi yang baru pertama kali berlangsung tersebut, domba-domba asal Jawa Barat memenangkan 4 kategori perlombaan, yakni 3 pejantan untuk kategori Raja Petep, Raja Kasep, dan Raja Pedaging, serta 1 betina meraih juara pertama kategori Ratu Bibit. Masing-masing pemenang mendapatkan piala dan piagam serta uang pembinaan. Agar dombanya menjadi pemenang kontes, ternyata ada perawatan khusus yang bisa dilakukan oleh para peternak. Domba juara kategori Raja Kasep bernama Lasminingrat ini misalnya, selain diberi pakan rumput dan ampas tahu, juga diberi vitamin B kompleks. Tak hanya itu, perawatan khusus untuk kuku dan rambut serta tanduk juga rutin dilakukan pemiliknya. Menemukan salah hitung tunjangan profesi guru pada APBNP 2016 saat menghitung ulang anggaran belanja pemerintah. Menteri Keuangan akan memotong kelebihan anggaran tunjangan profesi guru ini yang jumlahnya mencapai 23,3 triliun rupiah. Salah hitung dalam jumlah spektakuler hingga 23,3 triliun rupiah terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada APBN perubahan 2016. Karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk menunda pengucuran dananya. Pada APBNP 2016, jumlah dana anggaran tunjangan guru sebesar 69,7 triliun rupiah. Setelah ditelusuri, ternyata sebanyak 23,3 triliun rupiah merupakan dana over budget atau kelebihan anggaran. Sementara itu, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI justru menilai keputusan Menteri Keuangan itu benar. Sebab yang dilakukan bukan pemotongan, tapi mengambil kelebihan anggaran. Sebenarnya keputusan dari Menteri Keuangan sudah tepat. Ini kan bukan pemangkasan tunjangan profesi guru. Nggak ada yang dipangkas tunjangan profesi guru itu. Tetap dibayarkan bagi yang berhak. Yang dipangkas adalah kelebihan dalam perencanaan anggaran, di mana yang disebut oleh Ibu Menteri atau yang lain sebagai over budget gitu. Jadi gurunya nggak dipangkas. Itu kan selalu kan didengung-dengungkan 70 triliun. Padahal kan setelah dihitung sekitar 46-an sekian, sehingga ada yang harus dikembalikan 23 sekian. Kalau menurut saya ini sangat tepat ya. Penyusunan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada APBNP 2016 terjadi di era Mendikbud Anies Baswedan. Tim Liputan Metro TV. Pemerintah memutuskan memotong lagi anggaran belanja APBNP 2016. Pemotongan anggaran bertujuan untuk mencegah defisit anggaran semakin lebar. Namun pemotongan anggaran mengakibatkan 169 daerah tertunda menerima dana alokasi umum. Pemerintah memutuskan memotong lagi anggaran belanja APBNP 2016. Perawatannya apa aja Pak? Selain tadi kan dikasih vitamin, kemudian ada perawatan khusus nggak sih kalau buat domba kontes? Paling dicukur, dimandiin, dibersihin aja. Potong kuku, Mbak. Potong kuku biar kakinya lurus, ini diputih. Gitu. Para peternak maupun peserta kontes kambing dan domba Garut mengaku bangga dan bahagia karena diundang ke istana oleh Presiden Jokowi. Iya, kalau bagi kami peternak ini sebuah kebanggaan kita bisa masuk istana. Tidak ada cerita petani masuk istana, ya alhamdulillah jadi kebanggaan bagi kita semua. Mudah-mudahan tahun depan dan seterusnya ada lagi. Domba-domba yang menang dalam kontes di istana tersebut ternyata adalah langganan juara di berbagai kontes domba Garut, mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Menang dalam kontes di istana tidak hanya membawa kebanggaan bagi para pemiliknya, namun juga meningkatkan nilai jual domba. Harga domba-domba juara tersebut bisa mencapai 75 hingga 250 juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Rosalin Asmarantika, Lawrence, Metro TV.
transportasi agar lebih efektif. Inilah yang tercermin dari program Merdeka Ekspor yang diluncurkan Pemprov Makassar. Komoditas ekspor Indonesia Timur tidak lagi harus dikirim dari Jawa, namun bisa langsung melalui pelabuhan Makassar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengapresiasi langkah Pemprov Sulsel meluncurkan program ini. Pengiriman komoditas ekspor untuk wilayah timur Indonesia dengan jalur laut selama ini harus melalui Pulau Jawa. Namun saat ini, komoditas ekspor dari Sulawesi Selatan dapat dikirim secara direct call atau langsung melalui Pelabuhan Makassar. Dalam peresmian program Merdeka Ekspor di Pelabuhan Peti Kemas Makassar Sabtu siang, Pemprov Sulawesi Selatan melepas sebanyak 31 komoditas ekspor ke 34 negara untuk periode bulan Agustus ini. Beberapa komoditas ekspor yaitu biji kopi, rumput laut, dan karet dengan negara tujuan diantaranya Amerika Serikat, Belanda, dan Jepang. Belanja yang dilakukan pemerintah berimbas pada tertundanya kucuran anggaran alokasi umum atau DAU 169 daerah senilai 19,4 triliun rupiah. Penundaan aliran DAU dilakukan dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBNP 2016. Dengan penundaan ini tidak ayal membuat kepala daerah khawatir. Silakan. Dalam rangka penghematan anggaran karena penerimaan negara yang tidak sesuai, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menahan anggaran dana alokasi umum atau DAU 169 daerah yang mencapai 19,418 triliun rupiah. Penghematan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 125 tahun 2016 tentang penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum tahun anggaran 2016 yang ditekan langsung oleh Sri Mulyani. DAU yang ditunda itu dapat saja disalurkan kembali pada tahun ini bila realisasi penerimaan negara mencukupi. Tak ayal, penundaan penyaluran DAU tersebut membuat kepala daerah khawatir. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengaku kewalahan dan pusing dengan adanya pemangkasan dana alokasi umum oleh Menteri Keuangan. Pemangkasan anggaran ini dianggap dapat mengancam pembayaran sejumlah pekerjaan proyek fisik yang sudah berjalan di Bengkulu. Bahwa memang kita ini pusing. Kalau ini dilakukan penundaan, pekerjaan-pekerjaan ini nanti yang sudah jalan ini membutuhkan pembayaran, akhirnya daerah yang terjadi kesulitan cash flow. Nah, oleh karena itu, di Pemprov sekarang melalui Pak Karo Keuangan ini dengan bersama Bapeda lagi nyusun mengenai cash flow kita yang betul-betul itu berapa. Untuk mengatasi persoalan ini, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti berencana akan menyampaikan secara langsung kepada Kementerian Keuangan dengan mengirim surat permohonan tentang kondisi keuangan Bengkulu yang ada saat ini. Berbeda dengan Bengkulu, Pemprov Jawa Barat justru bersikap tenang. Dalam kaitan ini, Pemprov Jabar sudah menemukan solusi untuk menyiasati keterlambatan DAU tersebut. Efisiensi anggaran dari 133,8 triliun rupiah menjadi 137,65 triliun rupiah. Pemotongan belanja bertujuan mencegah melebarnya defisit anggaran APBNP 2016. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemotongan anggaran berasal dari pemotongan belanja kementerian lembaga sebesar 64,7 triliun rupiah, transfer ke daerah sebesar 70,13 triliun rupiah, dan pemangkasan dana desa sebesar 2,82 triliun rupiah. Wakil Presiden Yusuf Kala memastikan pemotongan anggaran tidak akan menghambat pembangunan. Yang dipotong itu anggaran yang tidak mempengaruhi pembangunan. Jadi umumnya hanya belanja rutin atau belanja barang. Seperti biasa rutin, katakan rapat-rapat, mungkin beli kendaraan, atau yang pokoknya belanja barang, bukan belanja modal. Yang meningkatkan pembangunan itu belanja modal. Ini tidak akan dipotong. Diusahakan tidak dipotong. Ya. Kecuali kalau memang tidak cukup, nggak boleh buat. Pasti ada efeknya, tapi kita minimalisir efek. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Misbakun mendukung langkah pemerintah memotong anggaran yang dinilai tidak perlu. Kalau memang itu diambil sebagai keputusan pemerintah untuk melakukan penghematan, kita dukung.
Tetapi juga harus cermat dan hati-hati. Jangan sampai kemudian program mengenai membangun infrastruktur, membangun dari pinggir, kepentingan rakyat seperti guru, pendidikan, ini kan, kemudian kesehatan itu kan kemudian terabaikan. Yang utama ini. Pemotongan anggaran APBNP 2016 juga mengakibatkan ditundanya penyaluran dana bagi hasil dan dana alokasi umum untuk 169 daerah yang besarnya masing-masing 20,93 triliun rupiah dan 19,42 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV.